Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aura Trisandini, mahasiswi magang dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selama 2 bulan ke depan, saya akan membantu Bu Sudarmi dalam hal mengajar di kelas 12 ini. Mohon kerjasamanya supaya kalian dapat memahami materi yang nantinya akan saya berikan. Lalu untuk kontrak pembelajarannya, kalian dapat mendengarkan dan memahami materi yang nantinya akan saya berikan. Untuk absensi, nanti Ibu akan membagikan listnya. Sekiranya cukup perkenalan dan kontrak pembelajaran bersama saya, lalu untuk minggu depan saya akan memberikan materi tentang menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah yang meliputi kebahasaan cerita novel sejarah tersebut, unsur-unsur ceritanya, topik, dan kerangka karangannya. Saya harap kalian dapat membaca terlebih dahulu materi untuk minggu depan supaya minggu depan kalian bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Topan dari kelas 12 Tata Boga 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta dan opini dalam teks artikel. Nah, di sini saya memakai artikel kesehatan dengan judul Huru-hara vaksin COVID-19. Fakta pada artikel ini terdapat pada paragraf 1. Pertengahan tahun lalu kita sempat mendengar bahwa pemerintah menjanjikan
vaksin pada November 2020. Kenapa bisa disebut fakta? Karena pada kalimat tersebut memiliki data yang jelas sumbernya dan terpercaya. Nah, untuk opini terdapat pada paragraf ketiga. Pemerintah mungkin bermaksud baik menyampaikan janji soal vaksin agar masyarakat tidak panik. Namun penyampaian informasi atau janji ke publik tetap harus berdasarkan fakta di lapangan. Ketidakselarasan antara ujaran pemerintah dengan Satgas dan para peneliti mengindikasikan kurangnya koordinasi dan komunikasi. Kenapa bisa disebut opini? Karena pada kalimat tersebut tidak memiliki sumber yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan fakta dan opini dari artikel memotret kondisi kesehatan Indonesia. Fakta yang pertama, sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Fakta yang kedua, keempat transisi tersebut adalah transisi demografis, epidemiologi, gizi, dan transisi perilaku. Fakta yang ketiga, transisi demografis ditandai dengan usia harapan hidup meningkat berakibat penduduk usia lanjut bertambah dan menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan karena meningkatnya kasus-kasus bariatri. Opini yang pertama, tidak hanya sebagai hak sehat menjadi kewajiban negara karena sejatinya komponen tersebut merupakan inventaris penting bagi suatu bangsa. Rakyat yang sehat bukan hanya sehat fisik, melainkan juga sehat secara mental, sehat dalam pergaulan sosial, dan tidak lepas dari pembinaan aspek spiritual. Opini yang kedua, kini rakyat Indonesia mengalami keempat transisi masalah kesehatan yang memberikan dampak double burden alias beban ganda. Opini yang ketiga, sementara itu masalah sehat klasik dari populasi penduduk yaitu bayi, balita, remaja, dan ibu hamil tetap saja belum berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan fakta dan opini dari artikel letusan gunung berapi terdahsyat di dunia. Fakta. Yang pertama, paragraf 3 baris 2 hingga 4. Sebuah letusan yang sangat dahsyat hingga memisahkan Pulau Sumatera dan Jawa setelah meletusnya Gunung Krakatau Purba. Maka setelah berabad-abad kemudian muncullah Gunung Rakata, awal dari Gunung Krakatau. Fakta yang kedua berada di paragraf 4 baris 1 hingga 3. Gunung Krakatau terletak di tengah-tengah Selat Sunda dan jaraknya 36 mil dari daratan. Melihat hal itu, tentu saja jika gunung itu meletus, maka dampak yang paling parah akan dirasakan oleh wilayah Pulau Sumatera dan Jawa yang paling dekat. Dan fakta terakhir berada di paragraf 5 baris 1 hingga 3. Yaitu batuan apung dan abu vulkanik sebesar 18 km kubik telah dilemparkan oleh Krakatau dengan letusannya. Letusan tersebut juga telah melemparkan ke atas debu vulkanik sepanjang 86 km. Kenapa itu semua bisa disebut fakta? Karena informasinya sesuai dan akurat. Selanjutnya ada kalimat opini. Kalimat opini yang pertama berada di paragraf 1 baris 2 hingga 5. Ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuwara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datanglah badai, angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Yang terakhir, ada opini berada di paragraf 5 baris 6 hingga 8. Konon para ahli menyebut letusan tersebut setara dengan 13.000 kekuatan ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Mengapa bisa disebut opini? Karena tidak mempunyai informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andrea Nusriadi dari kelas 12 total 1. Di sini saya akan menentukan kalimat fakta dan opini dari sebuah artikel. Artikel yang saya baca berjudul Perkembangan terbaru vaksin corona, banyak kabar baik. Pada artikel ini saya menemukan kalimat opini, yaitu vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa di seluruh dunia.
Kalimat ini merupakan pendapat dari sang penulis. Jadi kalimat ini disebut dengan kalimat opini. Selanjutnya, pada artikel ini saya menemukan kalimat fakta, yaitu setelah beberapa waktu lalu, Moderna, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, mengumumkan bahwa uji klinis tahap 2 yang dilalui sudah membuahkan hasil memuaskan. Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok, dan AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford, juga mengumumkan kabar serupa. Kalimat ini berisi atau memberikan informasi kepada pembaca yang merupakan informasi valid atau yang sudah bisa dipastikan kebenarannya. Jadi, kalimat ini disebut dengan kalimat fakta. Itulah kalimat fakta dan opini yang sudah saya temukan dari sebuah artikel yang telah saya baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pratiningsi dari kelas 12 PDP 2. Saya akan membacakan tugas tentang fakta dan opini dari artikel tajuk Rencana Keefektifan Anggaran COVID-19. Kalimat fakta yang pertama, paket stimulus yang dialokasikan pemerintah 10,3 triliun rupiah atau 700 juta dolar AS, termasuk insentif fiskal, hibah kepada pemerintah daerah, dan dorongan untuk dana jaminan sosial. Insentif fiskal kedua sedang diformulasikan. Kedua, pemerintah Cina yang mengalokasikan 110,48 miliar yuan atau 16 miliar dolar AS per 4 Maret 2020. Jepang mengalokasikan pengeluaran tambahan 5 triliun yen atau 47 miliar dolar AS. Korea Selatan dan Singapura masing-masing mengalokasikan 9,9 miliar dolar AS dan 4,6 miliar dolar AS. Yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia. Kalimat opini yang pertama, kita berharap anggaran yang minim itu difokuskan pada kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, seperti peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ataupun rumah sakit rujukan di daerah yang potensial terjangkit. Yang kedua, percepatan penyerapan anggaran jangan disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak urgen atau balas jasa menjelang pilkada. Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Vanda Oktaviani, saya dari kelas 12 UPW, ingin mempresentasikan materi fakta dan opini. Berikut adalah pengertian fakta dan opini. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real atau nyata dari sebuah masalah ataupun kejadian, sedangkan opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun kejadian yang pernah, belum, maupun sedang terjadi. Berikut adalah contoh artikel fakta dan opini. Huru-hara vaksin COVID-19. Satgas atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19, pemerintah dan peneliti seharusnya berkoordinasi dengan baik dalam menyampaikan informasi ke publik. Pertengahan tahun lalu kita sempat mendengar bahwa pemerintah menjanjikan vaksin pada November tahun 2020. Sementara, penelitian dan percobaan vaksin masih terus berjalan dan belum dapat dipastikan pengaplikasiannya ke manusia. Publik diombang-ambingkan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sampai saat ini belum menganjurkan pemberian vaksin karena memang penelitian terhadap vaksin belum juga usai. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Iku Adi Sasmito. Ia meminta masyarakat untuk sabar menanti vaksin COVID-19. Pemerintah mungkin bermaksud baik menyampaikan janji soal vaksin agar masyarakat tidak panik. Namun, penyampaian informasi atau janji ke publik harus berdasarkan fakta di lapangan. Ketidakselarasan antara ujaran pemerintah dengan Satgas dan para peneliti mengindikasikan kurangnya koordinasi dan komunikasi. Berikut adalah kalimat fakta dan opini yang saya kutip dari artikel Huru-hara Vaksin COVID-19.
Berdasarkan kalimat fakta dalam teks artikel tersebut, ditunjukkan pada paragraf pertama mengenai penelitian menjanjikan vaksin pada November tahun 2020, pernyataan WHO, dan jubir Satgas COVID-19. Kalimat opini dalam teks tersebut ditunjukkan pada kalimat pertama paragraf pertama dan seluruh kalimat di paragraf ketiga. Sekian materi fakta dan opini yang saya bawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Hendarti, saya kelas 12 UPW. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta dan opini. Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada dan dipertanyakan. Dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Dalam sebuah fakta, antara satu orang dengan orang lainnya pastinya sama karena kejadiannya jelas, tidak dapat terbantahkan, serta dapat dicek kebenarannya. Sementara opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Jadi, opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungan dalam menanggapi suatu persoalan. Mengapa masih suka buang sampah sembarangan? Tiap tahunnya, jumlah sampah atau limbah di Indonesia terus meningkat. Contohnya adalah limbah medis yang terus meningkat selama pandemi ini. Membuang sampah sembarangan tidak hanya terdampak buruk bagi keindahan atau kebersihan lingkungan, namun juga berdampak buruk untuk kesehatan tubuh. Contohnya, lingkungan menjadi lebih terlihat kumuh dan tubuh menjadi lebih rentan terkena penyakit menular. Tampaknya masyarakat Indonesia masih suka membuang sampah sembarangan karena beranggapan akan ada orang membersihkan sisa sampah miliknya. Seorang sosiolog dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Jati Trikartono, mengatakan jika masyarakat Indonesia cenderung menganggap jika sampah yang dibuang secara sembarangan bukan tanggung jawabnya, karena ada orang yang bertugas untuk membersihkannya. Salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan adalah dengan membiasakan diri untuk bertanggung jawab dan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalimat fakta dari membuang sampah sembarangan adalah tiap tahunnya jumlah sampah atau limbah di Indonesia terus meningkat. Contohnya adalah limbah medis yang terus meningkat selama pandemi ini. Membuang sampah sembarangan tidak hanya berdampak buruk untuk keindahan dan kebersihan lingkungan, namun juga berdampak buruk untuk kesehatan tubuh. Dan kalimat opininya adalah contoh lingkungannya menjadi lebih terlihat kumuh dan tubuh menjadi lebih rentan terkena penyakit menular. Tampaknya masyarakat Indonesia masih suka membuang sampah sembarangan karena beranggapan akan ada orang yang membersihkan sisa sampah miliknya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparni dari kelas 12 BDP 1. Saya akan menjelaskan opini dan fakta tentang artikel yang saya buat kemarin dengan judul Keluarga yang Kurang Utuh. Menurut saya, kepada orang tua siswa keluarga tidak utuh diharapkan dapat menyediakan waktu dan memberikan perhatian kepada anak ketika anak belajar di rumah. Misalnya, memperhatikan perkembangan belajar anak, menemani anak ketika belajar di rumah, memberikan pujian jika anak berhasil. Dapat juga memberikan motivasi kepada anak, yaitu memberikan dorongan agar anak lebih giat belajar, memberikan pujian ketika anak berhasil, dan memberikan penguatan jika anak gagal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabiala Azahra. Saya dari kelas 12 BDP 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Agar Anak Miskin Terus Sekolah. Isi artikelnya yaitu Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia.
Kata-kata mantan Presiden Afrika Selatan itu menegaskan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah hidup manusia. Bangsa yang maju menandakan setiap warganya bisa mengakses pendidikan dengan baik, termasuk anak miskin sekalipun. Bagi orang tua, siswa yang mampu, tentu saja biaya-biaya itu tak menjadi masalah. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Masalahnya akan mengganjal bagi orang tua tak mampu alias miskin. Akhirnya tak sedikit dari anak-anak miskin menjadi putus sekolah. Jadi kalimat faktanya yaitu yang pertama, di Indonesia setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti digariskan di pasal 31 UUD 1945. Yang kedua, pasca ujian nasional SMP ini, orang siswa-siswi akan dihadapkan oleh beragam keperluan, mulai dari perpisahan hingga pendaftaran ke sekolah lanjutan. Yang ketiga, bagi orang tua siswa yang mampu, tentu saja biaya-biaya itu tak menjadi masalah. Kalimat opininya yaitu yang pertama, sekolah swasta pun seharusnya juga memberi perhatian pada anak-anak. Yang kedua, selain itu, aparat pemerintah juga perlu turun ke kampung-kampung miskin dan mencari anak-anak miskin yang putus sekolah. Yang ketiga, Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fadilah dari kelas 12 Hotel 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi fakta dan opini dari majalah yang berjudul Belajar Menolak UU Cipta Kerja. Gelombang penolakan terhadap UU Cipta Kerja begitu masif. Berbagai lapisan elemen masyarakat turut terlibat, termasuk pelajar. Beberapa orang memandang rendah penolakan yang disampaikan oleh pelajar. Pelajar hanya ikut-ikutan dan tidak membaca rancangan. Pandangan tersebut tidak tepat. Sejak awal UU Cipta Kerja sudah cacat prosedur rancangan dan pengesahannya tidak transparan, serta terjadi kegagalan, kerap berubah-ubah, bahkan sampai palu diketuk pun publik masih kesulitan mengakses naskah aslinya. Jumlah halaman tidak pasti. Logikanya, bila sudah disahkan, maka undang-undang tersebut bersifat final. Namun masih ada saja salah ketik dan beberapa pasal terselip. Sampai Selasa 3 November 2020 lalu, Presiden Joko Widodo mendatangi UU Cipta Kerja. Masih terdapat salah ketik. Cacat prosedur tersebut lebih dari cukup untuk jadi alasan pelajar turut pendapat. Pada dasarnya ada endapan kekacauan dalam masyarakat yang membuat aksi menjadi masif. Seharusnya kita melihat keterlibatan pelajar dalam UU Cipta Kerja sebagai peran anak muda untuk membangun bangsa sebagai warga negara. Mereka tahu haknya serta berani berpendapat bila ada kejanggalan. Kita patut bangga, bukan menumpulkan nalar krisis dengan memandang rendah. Sebaliknya, kita harus menjelaskan tentang risiko-risiko selama aksi, lalu menjelaskan berbagai macam ruang alternatif untuk berpendapat. Kalimat tanya yaitu kalimat fakta dalam editorial di atas ditunggangi melalui penandatanganan UU Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 bulan 11 2020 dan salah ketik naskah UU Cipta Kerja yang sudah final. Kalimat opininya, sedangkan kalimat opini terdapat pada seluruh paragraf
pertama dan kedua.